Bahkan sabuh kejadian Rasulullah diberikan boh limo yang masam li urang inang Yahudi. Nabi makan dengan begitu lahapnya dan hana gejuk kepada para sahabat. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, biasa sekecil apapun engkau akan berikan kepada kami. Ini engkau makan sendiri. Kenapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Saya tidak ingin Anda makan di depan perempuan itu dengan bermuka masam, sehingga akan membuat mereka kecewa, membuat perempuan itu kecewa." Segitu halusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga perasaan orang. Namun hari ini tidak demikian. Ketika kita baca buku-buku yang dikarang liurungkan Islam, diceritakan tentang Rasulullah, kita mendapati hal-hal bohong yang mereka sampaikan. Kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%, karena ada peran kita yang tidak kita lakukan. Kenapa bukan kita yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena menyegop cerita sesuatu pasti dicok laba. Bejuh dah pegah. Sini baca lawetnya buku-buku tamang Islam Indonesia. Ada orang-orang yang mengisahkan Islam masuk ke Indonesia ini lewat Demak. Pertanyaannya adalah, di mana peran Pasai? Di peran urang Aceh. Bahkan urang Aceh sudah tidak mau menceritakan itu lagi. Urang Aceh sudah tidak mau menulis tentang itu lagi. Ketika ditulis, legop ya gop dicok. Tak salah lah gop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan segenap rasa syukur marilah sama-sama getanyo panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada getanyo, sehingga getanyo dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala dipastikan kita tidak akan ada di tempat ini. Mungkin getanyo sedang menikmati mangatnya tenget di waktu subuh. Karena ada sebuah doa yang mungkin sering kita baca, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan kami menjadi orang-orang terbaik di antara umatmu, di antara hambamu. Jadi dari doa ini kita memahami bahwasanya ibadah yang kita lakukan bukan karena diri kita, tetapi justru karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta melalui doa tersebut untuk tidak merasa jumawa, bahwa nyo ibadat karena lun lakukan, nyo sembayang memang karena usaha lun, tidak. Itu karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa adanya bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu hadir di rumah Allah yang mulianya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari sistem jahiliyah kepada peradaban yang Islamiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak kesempatan beliau mencintai kita, bahkan merindukan kita. Ketika kita belum ada pun, ketika tanyo golomna sekitar 14 abad yang lalu, Rasulullah sudah menyampaikan
kerinduan kepada diri kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, ishtaqtu li ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku namun tidak pernah berjumpa denganku. Bila kita melihat kata rindu, biasanya diucapkan untuk orang yang sedang tidak berada di samping. Kepegah rindunya, mesinnya ke urang yang hana sajan. Rindu ke anak yang tengah kuliah di Jakarta, rindu anak ke yang tengah jabet, dan seterusnya. Namun bagaimana sahabat tanya, nyupat kamu na di samping. Upa rindu na wahai Rasulullah. Kepegah, kan ke urang dron lah sahabat lun. Yang lun rindukan adalah jino saudara-saudara lun. Yang lun hana merempok dengan urungnya, tapi urungnya dimeiman ke lun. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak pernah berjumpa dengannya. Maka Rasulullah mengekspresikan kerinduan kepada diri kita. Pertanyaannya adalah seberapa besar kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam ayat yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan, menceritakan kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kitanya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, saudara akan lari dari saudaranya. Urang si akan geplung dari anak ke. Ayah akan geplung dari isinya ke. Mak menanci juga akan lari daripada anaknya. Bukan karena tidak kenal, justru karena kenal. Bahkan ada di liang lahat yang sama. Tapi ada hal besar yang sedang difikirkan. Bagaimana nasib kita nanti? Jadi karena memikirkan nasib, maka semua akan lari. Kiban nasib lun, kiban nasib lun. Bahkan para nabi pun lari. Hari ini dibilang nafsi-nafsi. Uronyo menyeken urang Inggris, I don't care. Saya enggak ada urusan hari ini. Kiban urusan lun. Maka satu-satunya yang memikirkan umatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika anak gobnya Fatimah Az-Zahra bertanya, wahai ayahku, dipat menyelun kena merempok dengan roh nasingah di hari akhirat. Pegah li Nabi, pergilah ke Telaga Kausar, saya sedang memberikan minum kepada umat-umatku sallallahu alaihi wasallam. Nyan dua buah kisah bagaimana kecintaan dan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita. Menyekuri nang si lebih lom. Bahkan ketika Rasulullah hendak wafat pun, ini sebenarnya saya tidak mau ceritakan tadi. Tapi karena ada jamaah perempuan, ya saya harus menyampaikan. Bagaimana kecintaan dan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan. Ketika Nabi hendak wafat, beliau berpesan kepada para sahabat, istausu bin nisa'i khair. Saya berpesan, saya berwasiat kepada kalian untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Jadi Rasulullah hendak wafat itu yang dia ingat perempuan, bagaimana nasib perempuan nanti. Bahkan menyena urang yang mengatakan bahwa Islam ini agama yang mendiskreditkan perempuan, itu tidak benar. Islam itu sangat memuliakan perempuan. Nabi hendak wafat pun yang dia ingat perempuan. Istausu bin nisa'i khair. Saya berwasiat kepada kalian untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, yang kamu hormati Abu Imam Syi, yang kami hormati pengurus Masjid Jabal Nur, dan yang kami hormati pengurus SMS, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur sebenarnya ketika Abu Ali WhatsApp saya meminta menanyakan saya untuk menyampaikan tausiah di subuh ini, saya sempat terfikir.
Karena orang Arab pernah mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang hananya tidak mampu dia memberi. Menyeurang hana peng ke mungkin enggak juk peng ke gop. Jadi begitu juga saya mau menyampaikan apa? Karena ini sebuah amanah yang diminta, saya tentu saja harus menyampaikannya. Bahkan watelun tuan kalian di SMS ya disebutkan khadim SMS. Ini luar biasa. Mengingatkan saya ketika saya bertugas di Arab Saudi dulu. Raja Arab Saudi itu tidak disebut dengan raja atau apalah ya, disebutkan dengan khadim Haramain Syarifain, yaitu pelayan dua buah masjid yang dimuliakan. Jadi di SMS tidak menggunakan ketua SMS atau menggunakan kepala SMS, tapi yang digunakan istilah khadim. Bahkan menyatakan di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang raisul qaum khadimuhum. Pemimpin saboh-saboh kaum adalah pelayan kaumnya. Maka SMS sudah memulainya. Ini luar biasa. Jadi trio SMS ya ini sangat luar biasa. Jadi penggunaan istilah itu menunjukkan bagaimana layanannya kepada orang lain, bukan mereka yang ingin dilayani. Ini lun jujur harus menyampaikannya karena waktu lun baca SMS-nya luar biasa. Kemudian yang ingin saya komentari juga ketika tadi malam Abu Ali kirim alamat Jabal Nur. Karena luntuan baru di Luxmawe, jadi sempat terfikir apakah ini tempatnya di Krunggeku. Oh, rupanya waktu saya lihat di tempat saya pulang luntuan wajak semebut di Bulu, oh Jabal Nur. Dan luar biasa urang Aceh, dia memberikan nama sesuatu yang dekat dengan Mekah, jadi cocok dengan Serambi Mekah. Karena di Jabal Nur tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pesan Iqra ya, yaitu ada gua Hira, maka ini urang Aceh gebuhnan mirip-mirip dengan tempat di mana Islam dimulai. Tapi mungkin urang Syiklun kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah agak sedikit bergeser dengan urung Tuhan Tayo Jamun. Karena ketika saya mengabsen di mahasiswa di kelas itu, ada nama-nama urang Aceh yang namanya itu bukan nama-nama Aceh, bukan nama-nama Islam, yang sudah agak jauh. Dan kadang-kadang saya menyebutkannya pun agak sedikit susah. Jadi bahkan ada sebuah ilmu namanya metakognitif. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan al-idrak haulal idrak. Jadi untuk mengetahui pikiran orang, lihat saja apa yang dia ucapkan. Menyekena tanya kalian pikiran orang, kalian manteng nan anu yang gebuh. Anu yang gebuh nan Islam berarti dia itu dekat dengan agama. Orang Aceh zaman gebuh nan anu Usman, Ali dan seterusnya. Hari ini kita sudah jauh, berarti orang dapat berpikir nyo urungnya agak jauh dengan agama karena nama yang dia berikan itu agak jauh. Maka ini sangat luar biasa ketika saya membaca Masjid Jabal Nur. Ini dekat, berarti dekat dengan agama orang. Maka ini menjadi heran saya dalam beberapa waktu belakangan ini. Karena orang Aceh kagak puju uhro dengan nilai-nilai Islam. Bahkan menyatakan saboh survei di London, di Inggris, orang London dipegang. Bayi-bayi yang lahir di rumah sakit di London bukan nan William, bukan nan Ronnie, justru yang banyak lahir bayi bernama Muhammad atau Ahmad. Justru bakgobnya Islam datang berduyun-duyun. Sedangkan kita tinggalkan ajaran ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan la yablughanna hadzal dinu ma balagha lail wan nahar. Agama ini akan sampai kepada manusia selama siang dan malam menjangkau mereka. Maka hari ini di Liverpool, di kota kecil manapun ada Islam. Tapi semoga Islam yang ada di Aceh ya jangan sampai terjadi seperti Islam yang ada di Andalusia. Orang akan bercerita, zaman Islam di Aceh luar biasa ya, tapi sekarang ya sudah tiada. Karena apa kan kita bisa melihat daripada clue-nya sudah nampak, orang Aceh sudah agak jauh daripada penamaan itu. Maka kita kembali sajalah kepada orang-orang tua kita yang memberikan nama anaknya, nama tempat-tempat dengan yang Islami.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga berpikir saya akan menyampaikan tema apa hari ini. Ya, karena tentu saja tema yang disampaikan harus sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi di dalam beberapa waktu atau yang akan datang. Namun sebelum kita masuk kepada tema, saya ingin menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalat subhi fil jamaah fi zimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah di bawah naungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di tempat ini dilindungi dan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini manusia sanggup membeli premi asuransi dengan begitu mahal hanya ingin mendapatkan jaminan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin kita hanya dengan salat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man salal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat dua dingin, para ulama menyebutkan sembahyang dua dingin itu sembahyang subuh dan asar, masuk surga. Hanya dengan sembahyang nyan mendeng Allah Subhanahu wa taala gepemudahkan tanyo tamun surga Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dayakini bahwasanya surga yang Allah berikan kepada kita itu lebih indah daripada yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Bukan berarti Al-Qur'an tidak mampu menyampaikan keindahan surga yang sesungguhnya, akan tetapi Al-Qur'an menurunkan levelnya untuk manusia memahami bagaimana surga. Maka Al-Qur'an dipegah jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya air. Padahal jauh lebih indah daripada yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Bahkan menan sebagaimana kita sampaikan tadi, agar manusia ini memahami. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia dengan kadar kemampuan mereka untuk memahami. Oleh karena itu Al-Qur'an dia menyampaikan dengan bahasa, dengan redaksi yang dipahami oleh manusia. Kaum muslimin muslimat urung syi'lun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan lama lagi akan menyambut Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kurang dari 2 minggu lagi, kalau saya tidak salah, saya lihat kalender di rumah, mungkin kalau salah saya ucapkan berarti kalender itu yang salah ya. Berarti kita kurang dari 2 minggu lagi kita akan merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita sampaikan hari ini juga bagaimana kita memperingati, kita merayakan, kita ikut berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Abu Lahab lebih baik daripada kita, karena Abu Lahab juga ikut bahagia ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, karena yang lahir adalah keponakannya, anak kumun bukan yang lahir. Maka menjadi anak di antara ketanyo yang kurang senang dengan kelahiran Nabi, berarti mungkin kita kurang baiklah dibandingkan dengan sosok yang kita sebutkan tadi. Maka orang Aceh menyita pegah melet itu memang luar biasa. Ya, di mana-mana merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gegap gempita, bahkan menyatakan belen-belen Aceh pun ada yang melet, ada yang ado melet. Bahkan baru-baru kita dengar cuco melet. Ini luar biasa orang Aceh merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia mereka menyebutkan dengan Maulidur Rasul, di mana tempat-tempat baik itu institusi negara maupun swasta, pekena Cina di dalamnya atau tidak ada, mereka juga merayakan Maulidur Rasul. Mereka ikut bergembira dengan datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang harus diisi ya, yang harus kita lakukan ketika perayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, akfiru. Nabi minta kita untuk memperbanyak berselawat kepadanya. Bukan Nabi butuh, bukan Nabi perlu terhadap selawat katanya, tapi kita yang perlu syafaatnya nanti di hari akhirat. Hari ini ya, kita kalau masuk sekolah kemana
tapi tamang sikula anu atau tatamang kerjaan perlu ada syafaat, perlu ada campur tangan. Karena saya mendengar di negeri ini di samping garis tangan itu perlu juga tanda tangan dan campur tangan. Karena tanpa itu tidak akan jadi katanya. Di akhirat nanti tanpa ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin akan susah bagi kita untuk menempuh sirat, ya, susah bagi kitanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai urung-urung beriman, berselawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perintah yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tapi tidak dimulai dengan Allah dan para malaikat melakukannya terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tanpa disebutkan bahwa Allah dulu yang melaksanakan, tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat, tidak disebutkan Allah dan para malaikat memulainya dulu. Tapi ketika menyebutkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai dengan dirinya dan para malaikatnya. Ini luar biasa bagaimana kedudukan selawat bagi kita umat Islam. Karena Allah memulai dengan dirinya dan para malaikatnya. Maka hari ini menyenagetanyo yang alergi dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kita untuk membaca ayat ini. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sekali akan dibalas dengan 10 kali. Siga tamu selawat, Allah akan dibalas ketanyo ke 10 kali. Begitu juga disebutkan orang yang paling kikir, urang yang paling krit, ya, adalah orang-orang yang mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan namun dia tidak mengucapkan selawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama harus diisi di dalam getanyo memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang perlu getanyo lakukan di hari ini karena kita sudah jauh daripada pemahaman terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil, bagaimana Nabi ketika dewasa, bagaimana ketika Nabi diangkat menjadi rasul, ya, bahkan pergi menyendiri, bagaimana Rasulullah pergi ke Taif, beliau dihina, dilempari dan seterusnya. Yang menyegetanyo tasadari bahwa begitu besarnya perjuangan Nabi kepada kita hari ini. Maka sejatinya kita mendekatkan diri dengan Rasulullah dengan membaca sirahnya. Bek Nabi temandang hanadatui, sedangkan tokoh-tokoh lain kita kenal. Bahkan Rasulullah kepegah di dalam sebuah hadis, Anda itu atau kalian itu nanti di hari akhirat dengan orang yang Anda cintai. Menyintai atau cinta kepada Nabi dengan membaca sirah-sirahnya, maka kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya kita menyena bak sabu acara dipuduk di kursi VVIP. Kita duduk dengan para pejabat, bahagianya kita. Bahkan tak selfie kita bisa duduk dengan mereka. Tak bayangkan kita di hari akhirat dekat dengan Rasulullah, tanyo gepuduk saja Nabi diceritakan kepada orang lain, ya. Maka ini tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyegetanyo tak baca sirah Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu mengirim surat. Sudah dari dulu sudah ada pengiriman surat, ya. Nabi kirim surat kepada penguasa Mesir di Iskandaria, di Alexandria ketika itu.
Dia kirim surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Muqawqis al-Misr. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Muqawqis, pemimpin Mesir. Jadi Mesir luar biasa ketika itu, dikirim surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratnya sangat singkat. Aslim taslam yu'tikallahu ajra marratain. Nama iman ron wahai hakim Mesir, engkau akan selamat dan Allah akan beri keron dua buah pahala. Pahala karena Anda beriman dan pahala mengajak orang lain nanti akan beriman karena Anda pemimpin. Jadi Rasulullah mengirim surat kepada pemimpin Mesir. Begitu juga Rasulullah mengirim surat kepada Azimir Rum, ya, kepada pemimpin Romawi ketika itu, dan juga mengirim surat kepada yang Nadi Persia. Ini surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita pelajari, otentik adanya, bukan ilustrasi diceritakan orang, tidak ada, sampai sekarang masih ada, bahkan distempel dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara membaca sirah Rasulullah tentu saja akan mendekatkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya harus kita ikuti, karena beliau adalah qudwah kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Hana lain contoh yang bisa kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sikapnya sangat luar biasa, tidak hana marah, tidak bengih, dan ini harus kita hidupkan kembali untuk mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Yang ketiga mungkin yang harus kita lakukan ketika merayakan Maulid adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau cerita sunnah mungkin ibu-ibu agak sedikit agak sedikit beege karena sering dipahami sebagai poligami. Tapi sunnah Rasulullah is not about poligami saja, bukan hanya cerita poligami. Ada sunnah-sunnah lain, bagaimana Rasulullah dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya. Menyitakan bagaimana Rasulullah dengan anaknya Fatimah Az-Zahra, luar biasa. Fatimah Az-Zahra, anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersampaikan, ketika ayahku datang ke rumahku, aku membukakan pintu untuknya, menciumnya dan mengambilnya untuk duduk di tempat dudukku. Begitu juga aku ketika pergi ke rumahnya, dibuka pintu, dicium, dibawa untuk duduk di tempatnya. Begitu dekat Rasulullah dengan anaknya. Hari ini, uronyo, gedanyo na lagi dengan anak. Apakah kita hari ini menyanak tu dijak pintu menyeret pintu ke gedeon ta tebeng rap pintu likut? Ini harus menjadi perhatian kita. Jadi Rasulullah itu dekat dengan anaknya. Bahkan ketika hendak wafat pun beliau mengatakan kepada Fatimah, "Bekli, hana pekli. Lun hana sakit li setelah ini. Saya setelah ini enggak akan sakit lagi. Bahkan Anda orang pertama yang tahu saya akan pergi. Dan Anda adalah orang pertama di antara keluargaku yang akan mengikuti diriku." Luar biasa Rasulullah dengan anaknya, dengan anak perempuannya. Bahkan menyatakan bagaimana Ali bin Abi Thalib yang ingin melamar anak Rasulullah. Geja Ali na urung pegah Ali bahwasanya Fatimah mau dipinang. Drone hanan pinang Ali, yang betul. Tapi lun hana sapena geja ba Rasulullah. Ketika sampai di rumah Rasulullah, Ali terdiam 1000 bahasa. Hana pegah tapi padahal Ali dekat dengan Nabi. Yang menggantikan posisi Nabi ketika hijrah di tempat tidurnya adalah Ali. Namun Ali tidak sanggup. Hana gede pegah tapi Nabi punya firasat. Gede. Pekena ni lamar Fatimah. Ya. Penaron. Hana tak pernah. Man kena baje buso yang nunjuk zaman dia masih ada. Ambillah. Jadikan itu sebagai mahar kepada Fatimah. Luar biasa. Tidak ada jarak, tidak ada gap antara seorang ayah dengan anak mertuanya. Tidak ada, ini dekat sekali. Sangat dekat. Menyegetanyo lewek nyom senabu oma bet tajak bagi dia. Nah, Abu Tiga minan. Kita hari ini jauh dengan anak menantu kita. Kita jauh dengan anak-anak kita. Kemudian jika kita lihat bagaimana Rasulullah dengan para istrinya, luar biasa juga dekatnya. Bahkan Rasulullah pernah pulang ke rumah tidak ada apa-apa. Hana sapena di rumah konyan.
Kemudian Nabi bertanya Mbak Aisyah, pernah sesuatu yang bisa dimakan? Enggak ada. Nabi berpegang, udah nggak apa-apa, saya hari ini berpuasa. Enggak ada marah, enggak hana sampo kayak tipak kanan. Ya, ini luar biasa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ikuti. Begitu juga Rasulullah dengan para sahabatnya. Luar biasa. Kita buka sajalah kitab Arba'in Nawawi di hadis ke-40 itu kalau saya tidak salah. Ketika Rasulullah berpegang Ba Ibnu Umar, an Abdullah bin Umar, akhadha bimangkibi, Rasul gemat bak bahulun. Jadi Nabi dekat. Hana jauh dengan para sahabat. Padahal itu anak kecil. Gemat bak bahu dekat sekali. Jadi luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Begitu juga dengan Anas bin Malik. Ya. Ketika Anas bin Malik ini pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada 10 tahun. Enggak pernah dimarahin. Antum pernah gedet anak buah Rasulullah. Jadi dekat. Bahkan ketika giublo sesuatu, Anas bin Malik ini masih kecil, kemudian dicari oleh Nabi rupanya tengah gemain karena ubitan mandal. Kan iya Unais, wahai Unais, panggilan mesra. Tidak marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Inilah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan anaknya, dan juga dengan tetangga-tetangganya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, la yu'min ahadukum malam ya'man jarahu. Kita ini tidak beriman kalau bertanya hanata pegat aman tetangga itu. Hari ini kita lihat bukan untuk mengukur orang lain, tapi mengukur diri kita. Na amanhan tetangga kita dengan kehadiran kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menceritakan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain, ya, kepada anak kita. Hari ini jika kita mendengar cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari non-Muslim, mereka akan bertanya, dia orang yang banyak istri ya. Orang akan bertanya demikian. Dia orang yang nikah dengan anak kecil ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipersepsikan hal-hal yang negatif. Salah siapa? Salah kita sebagai umat Islam yang tidak menceritakan realita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Sehingga orang lain ketika bercerita tentang Rasulullah icok laba. Icok untung mereka bahwa menceritakan hal-hal yang jelek tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana Rasulullah dekat dengan orang yang non-Muslim pun tidak pernah diceritakan. Bahkan sebuah kejadian Rasulullah diberikan boh limo yang masam li urang inang Yahudi. Nabi makan dengan begitu lahapnya dan hana gejuk kepada para sahabat. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasa sekecil apapun engkau akan berikan kepada kami. Ini engkau makan sendiri. Kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, saya tidak ingin Anda makan di depan perempuan itu dengan bermuka masam. Sehingga akan membuat mereka kecewa. Membuat perempuan itu kecewa. Segitu halusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perasaan orang. Namun hari ini tidak demikian. Ketika kita baca buku-buku yang dikarang liurunkan Islam, diceritakan tentang Rasulullah, kita mendapati hal-hal bohong yang mereka sampaikan. Kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%, karena ada peran kita yang tidak kita lakukan. Kenapa bukan kita yang menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena menyegop cerita sesuatu pasti dicok laba. Beju dah pegah. Sini baca lawetnya buku-buku tamang Islam Indonesia. Ada orang-orang yang mengisahkan Islam masuk ke Indonesia ini lewat Demak. Pertanyaannya adalah, di mana peran Pasai? Di peran urang Aceh. Bahkan urang Aceh sudah tidak mau menceritakan itu lagi. Urang Aceh sudah tidak mau menulis tentang itu lagi. Ketika ditulis, legop ya gop dicok laba. Tak salah lah gop. Tak menyatakan memang awalnya sih galak cok laba, enggak. Karena kita tidak menulis itu. Karena kita tidak melakoni peran itu. Maka ketika gop ditulis Islam masuk ke Indonesia, kehanale peran orang Aceh. Pada posisi Malikus Saleh, di mana perannya? Enggak ada lagi. Salah siapa? Teh hanya 1% tadinya gop. Tapi na peran roh tu yang kita tidak mainkan. Kenapa kita tidak menulis yang lebih banyak? Kita menceritakan itu kepada orang lain. Begitu juga bagaimana kita menceritakan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Hari ini anak gedanyo
Dia ada superhero-nya yang dia yang dia impikan. I want to be a Batman, I want to be Spiderman. Saya ingin jadi Spiderman, saya ingin jadi Batman. Kenapa tidak disampaikan? Saya ingin jadi seperti Rasulullah. Saya ingin jadi seperti Muaz bin Jabal. Saya ingin seperti jadi Hanzalah. Enggak ada lagi. Karena apa? Kan yang dia dengar adalah cerita-cerita yang di luar Islami. Maka hari ini kaum muslimin bagaimana kita menceritakan itu kepada anak-anak kita. Kita mungkin pernah mendengar Ummu Sulaim, mak daripada Anas bin Malik, yang menceritakan sosok Rasulullah kepada anaknya. Bahkan ketika Rasulullah pergi hijrah ke Madinah, yang dinanti oleh Anas bin Malik adalah mana Rasulullah, mana Rasulullah. Karena beliau mendengar cerita itu daripada maknya. Hari ini marilah kita kembali menceritakan Rasulullah kepada anak-anak kita dan kita mengiklankan, mengkampanyekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudara kita baik yang muslim dan non-muslim, sehingga mereka akan mendapati begitu luar biasanya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin memperpanjang kalam karena saya diberikan waktu yang singkat, dan saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan menyena yang lu sampaikan na yang salah kurung-kurung lebih dan tuan laki maaf, dan terima kasih kepada kurun syi'lun kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.